Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Unggul Islam Al-Fahad kelas 11 IPA 1 ingin melakukan wawancara terhadap tokoh penting daerah sekitar tentang demokrasi. Saya Muhammad Oktariansyah Tanjung. Saya Bayu Rahman. Saya Pratama Ruliandri. Saya Muhammad Amar Syamsuddin. Saya Surya Pamungkas. Baiklah, pada kesempatan ini kelompok 2 telah mengundang tokoh penting di sekitar kami, yaitu RT 33. Pada kesempatan kali ini kami diperkenalkan langsung mewawancarai Bapak Mahdi selaku Ketua RT 33, dan rekan kami yang mewawancarainya ialah Surya Pamungkas, Muhammad Oktariansyah Tanjung, dan Pratama Ruliandri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari SMA Unggul Islam Al-Fahad ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Tetapi mohon maaf Pak, izin bertanya, bolehkah? Ya. Sini kami ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan apa saja demokrasi yang ada di RT. Apa itu demokrasi di RT dan mengapa penting bagi kita? Demokrasi di RT sangat penting karena demokrasi itu menyangkut masalah hak pilih dan hak untuk memilih ya, di dalam RT, dan terkait masalah kenapa penting karena untuk mengambil keputusan yaitu di RT. Bagaimana kita bisa ikut dalam berpartisipasi di keputusan-keputusan rapat RT? Bisa melalui dengan hadir fisik, artinya adik-adik bisa hadir ketika kami mengadakan rapat, ataupun bisa melalui WA guna untuk ya untuk ambil alih untuk masalah tentunya nanti ya apa yang akan disampaikan. Kalau adanya nggak bisa hadir secara fisiknya, mungkin bisa melalui WA. Tapi Pak, di RT tuh kalau rapat-rapat tuh apakah ada rapat rutin yang dilakukan setiap bulan sekali, atau ke rapatnya tuh dilakukan secara ada masalah-masalah saja Pak? Oh, baik, itu biasanya itu kalau ada perlu sifatnya yang ada tujuan atau sesuatu yang sifatnya tidak terpecahkan. Jadi kita mengadakan sebuah rapat. Nah, saat itulah nanti ketika walaupun rapat itu rapat tidak 100, yang hadir ini belum tentu mereka 60% pun belum tentu hadir. Kita berharap bisa hadir minimal itu 20, tapi fakta yang terjadi bisa ada 50% pun sangat baik. Bahkan momen-momen yang rapat itu sangat dibutuhkan, sangat penting karena mengumpulkan orang banyak itu agak susah untuk rapat-rapat itu. Tapi ketika rapat itu diadakan rutin atau tertentu, saya kira rapat itu diadakan pada waktu momen tertentu, rutin ada. Jadi nggak ada ya rapat rutin yang dilakukan setiap bulan sekali gitu. Belum ada untuk rapat ya, belum ada untuk rutin, rapat rutin belum ada palet untuk dalam event tertentu, dalam bukan apa atau mungkin dalam pembukaan yang sifatnya ya untuk perkembangan masyarakat. Kalau rutin untuk sebulan belum ada. Kembali lagi, memang kita berharap ke situ, tapi kayaknya ini berat. Kalau kita rapat 1 bulan sekali itu
ya sampai sekarang. Tapi mudah-mudahan ke depan kalau tergantung tujuan. Kalau tujuannya memang harus begitu, kita ya oke, kita depan. Cuma sampai sekarang belum sampai kalau 1 bulan rapat sekali. Ketika rapat kita lakukan itu paling untuk acara tertentu, kita perjelas untuk dalam rangka gitu. Ini Pak, tanya Pak, apa sih Pak bedanya pemilihan RT dengan pemilihan umum? Pemilihan RT itu sama-sama untuk mengambil keputusan bersama. Hanya bedanya kalau RT skupnya itu hanya wilayah RT kecil. Kalau untuk umum itu skupnya itu nasional, banyak, kayak demokrasi untuk pileg dan gitu. Nah, itu Apa yang bisa kita lakukan jika misalnya kita mempunyai ide atau masukan untuk RT ini? Apa harus ke bapaknya langsung atau di mana dirapatin dulu? Oke, boleh begitu sudah ada WA, bisa melalui WA, karena kembali kita ke depan dan terus menjaga untuk merapatkan hal kayak gini kan. Untuk orang-orang banyak ini agak berwaktu ya. Paling-paling kita WA, ada masukan nih, boleh jadi melalui WA aja. Ya, RT. Nanti kan baru kita kasih pandangan, kita kasih informasi. Jadi itu nggak tergolong itu apa yang golongan muda, jadi nggak terbatas ke siapa? Kalau saya itu untuk golongan muda atau golongan tua yang untuk berikan masukan gitu. Tidak memilah-milah ada golongan tua, belum muda, sama. Itu kan yang muda itu punya suatu potensi yang lebih bagus ke depan kan. Tentu nanti kita kerucutkan, ada masukan boleh sampaikan ke WA, tidak peduli masalah tua, muda atau itu boleh muda, sama, tidak ada perbedaan. Bagaimana caranya Pak RT memastikan keadilan di sekitar berjalan dengan baik? Untuk keadilan ya kita tentu untuk keadilan itu adalah suatu kita suara yang terbanyak itulah yang dikatakan keadilan. Ketika kita memunculkan terus dan tentunya bukan kalau keadilan itu kan kalau kita sendiri walaupun benar nanti tentu kita dikatakan benar. Makanya saya mengadakan suatu rapat satu suara yang terbanyak, walaupun toh nanti suara terbanyak itu banyak di makanya kalau kita rapat nanti kan ada hasil ya, itu yang kita buat bangsa dasar supaya kita ini benar kita belum tentu seperti mereka kan. Jadi gimana kira-kira waktu dulu ketika mereka oke, ya itu lakukan kan. Namanya orang banyak, jadi keputusan didapat itu yang akan saya ambil. Ini Pak, kalau misalkan Bapak mengeluarkan suatu keputusan nih Pak, nah, tapi ya ada salah satu warga yang tidak setuju dengan keputusan Bapak tersebut. Bagaimana cara Bapak menanggapinya dan apa yang harus kami lakukan sebagai warga? Oke. Kalau kita ambil keputusan tidak setuju, kita suatu adakan karena kita ada sesuatu karena mereka tidak setuju, jadi supaya tidak ada jalan, ya kita akan rapat dan kita nanti ambil keputusan itu. Namun kalau memang itu tetap mereka itu jalan setuju, saya kasih pandangan. Hanya ada pilihan 3 ini udah masukkan sebagai RT dan pribadi. Ini sudah kasih pandangan gitu aja, mereka begini kita giring, tapi kita sudah di pikiran kita, di mindset kita sudah tahu ini kalau seandainya nanti dikira mereka kami tidak ada pandangan nanti diputuskan setuju tidak, nah itu kan itu udah nggak boleh kita setuju. Jadi untuk payung hukum untuk mengambil keputusan ada dasar karena kekuasaan yang tertinggi kan pada waktu rapat itulah dan disetujui.
mungkin bisa menjadi seperti kayak dasar undang-undang, kayak ada rapat RT paling dasar, dan dasar rapat gitu. Dan ini ada satu lagi dari kami tiga, pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara RT menjaga hak-hak warganya? Untuk menjaga hak warga, kami tetap kedepankan untuk melayani dengan kita buat nyaman, walau mereka ke dalam keadaan tidak bisa hadir. Saya pertahankan untuk dia supaya dia itu membuat jalan. Jadi untuk pertahankan dia supaya tidak kita abaikan. Jadi tetap kita layani. Ketika mereka tidak sempat, kita kasihlah WA aja. WA itu keterangan untuk identitas, untuk keterangan di surat keterangan. Jadi ketika sudah habis, sudah jadi, sudah silakan. Kalau perlu kita antar, jadi jemput pulang. Jadi dia ini saya kedepankan benar. Kalau perlu kita servis lah, kayak itu kan, pelayanan itu kan. Ya saya kedepankan. Contoh ini, kasih contoh aja. Orang meninggal dunia, mereka kan perlu surat untuk keterangan dari RT warga ini, nanti ditutup di mana, TPU. Lapor kan bawa keterangan tinggal kita nanti bicara kepada ya, gimana keluarganya. Surat inilah nanti saya antarkan. Begitu surat lain. Kalau memang mereka bisa hadir, ya alhamdulillah, kita tidak. Tapi kita utamakan, jangan sampai mereka itu kita abaikan. Mereka tulis waktu kita tidak apa. Jadi sejauh itu saya berpikir jangan sampai mereka itu sibuk, tidak apa-apa. Kalau memang nggak sempat di sini, saya kasih apa itu KTP, di foto, saya untuk kasih tulis keterangan supaya mereka benar-benar terpenuhi. Pak, misalkan nih terjadi pencurian di salah satu rumah warga, Pak. Terus Bapak tidak berhasil menemukan pencuri tersebut atau tidak berhasil menangkap pencuri tersebut. Apakah Bapak merasa gagal sebagai RT? Oke, terima kasih. Ketika kami tim dalam arti tingkat timah kepolisian, kita laporkan. Kalau warga mencatat warga kita layani, dan tentunya itu nanti tugas adalah dari kepolisian. Kami berusaha semaksimal mungkin, kami ngasih pandangan, dan nanti ada tim artinya ini bidangnya, ada opsinya masing-masing. Kalau untuk masalah kerana masalah pidana, nanti kan kita ada bertingkat timah kepolisian, nah mereka yang hadir. Hanya bedanya ada yang lambat, tapi saya kan bukan tim untuk supaya masyarakat itu dilayani. Ketika nanti polisi udah datang, bagian terkait, artinya topsnya tugas kepolisian hadir, tentu masyarakat yang hilang tadi merasa nyaman. Walau nanti belum ketemu. Saya karena yang untuk menemukan keadaan ini kan untuk pidana kan hukum ya, hukum kan. Seandainya ini katanya sembunyi di terminal, kita nggak bisa menangkap karena dari kepolisian itu dengan dasar laporan LP itu kan bahwa polisi punya warga ini yang merasa dirugikan. RT selalu mensupport. Jadi kami melayani sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka aku tahu bilang ya RT terkait tadi katanya kecewa nggak itu kan ya, kalau memang tugas kita sudah maksimal tidak menemukan ya ya. Oke Pak, mungkin cukup sekian dari untuk kalau salah maaf kalau salah kami telah mengganggu waktu Bapak, telah ini kalau Bapak ada rapat penting ataupun nanti maaf kami telah menyita waktu Bapak. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Baiklah, kelompok kami tadi telah mewawancarai sebuah RT dan dia dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Artinya, demokrasi di lingkungan masyarakat ini telah baik. Apalagi didukung oleh Ketua RT 33 yaitu Pak Mahdi. Nah,
Bagaimana cara menjalankan demokrasi tersebut dengan baik itu tergantung pada warganya. Sehingga partisipasi warga sangat dibutuhkan untuk terjalannya demokrasi di wilayah ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.